بالله الذي الجلال والإكرام والفضل والخير من الإحسان الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والملائكة وآل العلم وأتباعهم الكرام صلوات متضاعفات دائمات بلا انفصال. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصيته بالأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, ibadah seringkali hanya menjadi rutinitas simbolik. Salat dikerjakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wa la yusallun. Artinya akan datang suatu masa menimpa manusia banyak yang melakukan sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga sholat dari seluruh aspek yang berkaitan dengannya, mulai dari sisi fikih hingga hakikat sholat itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Marah tadi jilid 2 halaman 218 menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk menjaga sholat dengan menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya. Tidak hanya itu, dalam penggalan ayat tersebut kita juga diperintahkan untuk berdiri dalam sholat dengan keadaan khusyuk. Ini menjadi rambu-rambu tentang hakikat sholat, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sujud dan kepasrahan kepada Tuhan semesta alam. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, setelah mengerjakan sholat dengan tata cara yang benar dan berusaha mengamalkan hakikat sholat, terkadang kita masih dihadapkan kepada kekhawatiran mengenai apakah sholat kita diterima atau tidak. Kekhawatiran seperti ini sejatinya penting bagi seorang mukmin karena dapat membuatnya kemudian dalam memperhatikan dan memperbaiki setiap sholat yang dia lakukan. Imam An-Nawawi bahkan mengatakan bahwa was-was yang menghinggapi seseorang saat menunaikan sholat adalah salah satu tanda bahwa sholat tersebut telah diterima. Tanpa rasa was-was sama sekali, sholat seseorang dikhawatirkan tidak diterima karena menyerupai ibadah kalangan Yahudi dan Nasrani. Keterangan ini tentu sama sekali bukan anjuran untuk sengaja was-was atau sengaja berbuat gelisah dalam sholatnya. Maksudnya, sholat adalah tempat bertemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan pasti berusaha mengganggu. Kalau seseorang sholat dengan dan sama sekali tidak merasa terganggu pikirannya, hal itu seringkali justru menjadi tanda bahwa hatinya sedang lalai total, sehingga setan tidak perlu bersusah payah mengganggunya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, karena itu penting bagi kita sebagai orang beriman untuk terus memperhatikan dan memperbaiki sholat kita.
Mari kita perbaiki sholat kita sebagaimana dijelaskan dalam kitab Iqatus Sholatil Masjid fi Syarh Sunnah Tauhid halaman 76. Wa syurita ma'ana marratul biha 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala ay yasdiqa biha wajha Allah ta'ala wahdahu wa ay yakuna ma'budu wa malkusuhu wa musannahu halakat wa ay yaktura qalbuhu fiha falaysa lahu min sholatihi illa ma aqada minha wa hatta yu'jaba biha. Artinya agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat-syarat berikut perlu diperhatikan. Pertama, sholat harus dikerjakan hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kedua, makanan, pakaian, dan tempat sholatnya harus halal. Ketiga, menghadirkan hati dalam sholat atau khusyuk. Karena seseorang tidak mendapatkan sesuatu dari sholatnya selain apa yang ia renungkan. Keempat, tidak berbangga diri dengan sholatnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, menjadikan kita yang memperbaiki sholat, dan semoga setiap sholat kita meski masih penuh kekurangan dan kelalaian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.